Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, masih berkaitan dengan legal drafting ya, atau legal drafting. Minggu lalu kita sampai di pembahasan pada norma. Saya pikirnya norma ini ya, menurut saya pikirnya norma ini kita sudah memahami karena sudah pernah kita belajar di semester sebelumnya, tinggal kita ulang-ulang saja. Namun saya akan melanjutkan pembahasan tentang norma sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Hamimi S. At-Tamimi yang menyatakan bahwa norma-norma memiliki sifat-sifat yang pertama berupa perintah, larangan, pengizinan, dan pembebasan. Jadi tolong diperhatikan ya, ini kita dalam rangka memahami norma sebagai salah satu muatan di dalam suatu peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Maka isi dari norma tersebut menurut sifat dari norma tersebut menurut Ahmad Hamid S. Astamimi, norma tersebut harus berupa perintah ya, bersifat perintah, kemudian larangan, kemudian pengizinan, dan pembebasan. Jika kita perhatikan peraturan perundang-undangan yang sering kita lihat dan sering kita baca, isi normanya atau sifat normanya dari undang-undang atau pasal itu ada perintah, pasti berisi perintah, ataukah larangan, ataukah pengizinan, atau pembebasan. Paling tidak isinya pasti seperti itu dari 4 yang disebutkan oleh pakar hukum ini. Maka ketika kita menyusun suatu peraturan perundang-undangan atau produk hukum, isi pasalnya itu harus jelas. Apakah dia berupa perintah, apakah dia berupa larangan, ataukah dia pengizinan atau pembebasan. Dan antara pasal satu dengan pasal yang lain itu tidak boleh inkonsistensi, dalam artian tidak boleh saling bertentangan. Maka saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian, menyusun peraturan perundang-undangan itu bukan hal yang mudah, butuh teknik, butuh ilmu. Kita yang orang hukum saja itu belum tentu bisa mahir. Kita harus mengikuti berbagai pendidikan agar bisa menyusun suatu peraturan perundang-undangan itu dengan lebih baik. Maka apa yang sering didemokan oleh masyarakat hari ini terkait tentang peraturan perundang-undangan, ya kita juga bisa memahami namanya manusia biasa bisa melakukan kesalahan ya. Apalagi dalam suatu undang-undang itu terdiri dari beberapa pasal misalnya, belum lagi terdiri dari berapa ayat seperti itu. Maka kita support lah, dalam artian kita tidak perlu terlalu banyak bertinggal dalam artian kita mengkritik sana sini, mengkritik boleh, tapi harus diberikan juga dengan solusi. Karena anggota DPR sana ya, anggota legislatif yang bertugas untuk menyusun peraturan perundang-undangan itu memang agak berat pekerjaannya. Seperti itu. Kalau kita gambarkan secara bagian dari sifat norma hukum itu, ini bisa dilihat ya di bagian ini. Norma hukum itu sebenarnya sifatnya seperti apa? Itu tadi sudah dijelaskan pakar tersebelumnya. Jadi norma hukum itu dibuat untuk siapa dan seperti apa dan bagaimana. Norma hukum itu kan dibuat untuk khalayak umum dan untuk individu ya, untuk khalayak umum dan untuk individu. Nah, bagaimana bentuk dari norma tersebut ya, bagaimana bentuknya? Secara otomatis itu kan pasti isi dari peraturan perundang-undangan tersebut ada yang
sifatnya konkret, ada yang mungkin masih gambaran secara umum, ya, gambaran secara umum atau abstrak lah. Sifat norma hukum sebagaimana yang digambarkan oleh bagan ini, maka tujuan dari norma hukum tersebut memang diperuntukkan bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada individu. Nah, berkaitan tentang seperti apa norma tersebut, ya tentu konkretnya adalah dalam bentuk wujud peraturan perundang-undangan yang sebenarnya memang dalam peraturan perundang-undangan itu juga ada yang sifatnya abstrak karena mengatur secara umum, ya, mengatur secara umum. Misalnya peraturan Undang-Undang 1945 misalnya, itu adalah sumber hukum, sumber tata hukum Indonesia, ya, maka sifatnya memang harus bersifat umum, ya, bersifat umum. Nah, peraturan operasionalnya lah yang kemudian harus konkret. Kemudian kita lanjutkan, norma umum yang bersifat abstrak ini misalnya undang-undang. Norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara. Jadi pembahasannya berkaitan tentang sifat dari norma hukum, ya. Jadi norma hukum yang sifatnya seperti yang tadi saya katakan bahwa Undang-Undang 1945, peraturan operasional, ya, operasionalnya misalnya pelaksanaannya yang masih bersifat umum bisa dalam bentuk perundang-undangan. Kemudian norma individualnya berbentuk konkret misalnya keputusan tata usaha negara, ya. Kemudian norma umum konkret misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Norma individual abstrak misalnya izin gangguan. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Gambaran tentang gambaran tentang norma hukum tersebut yang ternyata ada norma umum abstrak misalnya undang-undang, kemudian ada norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara, kemudian keputusan kehakiman misalnya keputusan hakim, ya. Mengapa disebut sebagai norma umum abstrak? Karena perundang-undangan itu disebut sebagai norma hukum yang bersifat abstrak karena peraturan dari perundang-undangan itu bersifat umum, diperuntukkan kepada umum, dan isinya masih gimana kalau saya bahasakan abstrak itu, jadi masih dalam bentuk aturan yang belum terlaksana tetapi akan dilaksanakan. Jadi masih di tataran konsep, ya, dataran konsep, dan belum dikonkretkan dalam bentuk pelarangan atau perizinan seperti itu. Sedangkan norma individual konkret, ya, mengapa dikatakan norma individual konkret? Karena bentuknya seperti keputusan tata usaha negara, karena putusan hukum dalam suatu pengadilan juga disebut sebagai hukum, tetapi hanya diperuntukkan terhadap yang berperkara di dalam pengadilan tersebut. Jadi tidak diberlakukan secara umum. Gini loh, dikatakan sebagai norma individual konkret tak lain karena keputusan tun misalnya atau keputusan pengadilan misalnya, ya, putusan pengadilan itu hanya diberlakukan terhadap yang berperkara, misalnya terhadap individu atau terhadap korporasi seperti itu. Sedangkan norma umum konkret misalnya, ya, ini norma umum konkret dikatakan norma umum konkret karena sudah dalam bentuk sudah mewujud di hadapan kita dan sudah bersifat mengatur yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, elemen masyarakat, seperti rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Nah, kemudian norma individual abstrak, misalnya ini IMB,
izin membangun, ya. Jadi memang disebutnya norma individual abstrak karena aturan tentang pembangunan itu kan sifatnya dalam bentuk peraturan, ya, tetapi diberlakukan terhadap individu yang menghendaki sesuatu pemenuhan atas hak-haknya. Contoh misalnya nih ya, pembuatan surat izin usaha, ya, itu dibuat di Dinas Penanaman Modal. Isi dari surat izinnya itu dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat abstrak. Tetapi peraturan tersebut, ya, peraturan norma abstrak tersebut hanya diperuntukkan terhadap individu yang memiliki usaha tersebut. Mana maksudnya, ya? Semoga bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi bahwa penjelasan dari norma-norma tersebut ternyata memang ada norma yang bersifat umum konkret, ya, ada bersifat individual konkret, ada bersifat umum abstrak, dan ada bersifat individual abstrak. Kemudian berikutnya kita masuk kepada sumber-sumber hukum. Nah, sumber-sumber hukum, ya, ini sebenarnya materi yang berulang, tapi tidak apa-apa, kita perlukan lagi. Jadi dalam hukum itu terdiri dari berbagai ini sumber-sumber hukum dalam arti apa ini sumber-sumber hukum dalam arti formal, ya. Ini sumber-sumber hukum dalam arti formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan pendapat ahli hukum. Nah, saya ingin menekankan bahwa dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan kita akan di-backup salah satunya oleh teori Stephen Bauer teori. Pencetusnya adalah Hans Kelsen. Inti dari sebenarnya teori ini ingin menjelaskan bahwa suatu norma atau suatu peraturan tersebut bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Inilah yang diadopsi di Indonesia di dalam undang-undang nomor dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Norma itu juga bertingkat-tingkat, ada norma dasar, norma operasional di bawahnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan teori dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam teori Stephen Bauer teorinya, bahwa setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah Stephen Bauer Desreh. Di puncak Stephen Bauer terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut Grundnorm atau Arbeitsgrundnorm. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum, dan hipotesis, kemudian bergerak ke general norm, yaitu kaidah umum yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata atau konkret norm. Jelasnya bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dan suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Grundnorm atau norma dasar. Ini masih tentang teorinya, ya. Ini ada banyak sekali, ini bisa sambil dibaca saja. Ya, jadi saya ingin menyatakan bahwa teori Grundnorm atau teori Hans Kelsen meletakkan dasar bahwa norma tersebut, ya,
bahwa norma tersebut itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Dan dalam suatu norma terdiri dari berbagai norma-norma yang yang dimana norma yang paling di bawah itu nanti akan bersumber di norma yang lebih tinggi dari dirinya, norma yang berikutnya bersumber pada norma yang lebih tinggi, sampai kepada norma tersebut bersumber pada norma dasar yang tidak bisa dikonkretkan lagi. Kalau di Indonesia suatu norma yang tersusun di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itulah di Undang-Undang Nomor, kalau dulu ya beberapa kali perubahan, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, kemudian Undang-Undang Perpu, Perpres, PP, Perda dan seterusnya. Nah, Perda ini nanti sumber-sumber norma yang dibawa itu bersumber pada norma yang tertinggi. Misalnya Perda bersumber pada aturan di atasnya, undang-undang misalnya bersumber pada aturan di atasnya, sampai pada norma itu akan bersumber pada norma yang paling tinggi atau norma dasar disebut KUNORM, atau dalam hal ini adalah Undang-Undang 1945. Nah, di mana kedudukan Pancasila? Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber norma. Maka dalam teorinya, setelah pendapat teori, Pancasila itu bukanlah grundnorm, tapi sumbernya dari segala sumber hukum. Sedangkan grundnorm ini adalah grundnorm ini sebenarnya kalau kata SKS itu di Indonesia itu bentuknya adalah Pancasila, karena dia sudah bersifat abstrak dan hipotesis, ya, seperti itu. Ya, ini saya hanya mengantarkan kepada teori Sklesan, ya. Intinya pada teori Sklesan menyatakan demikian bahwa peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hierarkis. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Menurut Hans Nawiaski, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang sebagai berikut: norma fundamental negara, aturan dasar negara, aturan pokok negara, kemudian undang-undang formil, peraturan pelaksana, serta peraturan otonom. Hampir sama dengan teori yang Sklesan, ya, tapi grundnorm itu dibahasakan sebagai norma fundamental, ya, norma fundamental suatu negara. Norma fundamental dalam hal ini adalah dasar negara. Dasar negara dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Ya, baik, untuk pembahasan berikutnya berkaitan dengan sistem hukum, ya, ini kita akan membahas tadi tentang teori jenjang, kemudian sistem hukum, ya, karena ini penting untuk kita tuntaskan. Mengapa? Karena legal drafting itu ilmu tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, maka kita akan membahasnya hukum itu sebagai sistem hukum. Jika hukum itu sebagai sistem hukum, maka yang akan kita pahami bahwa hukum itu sebagai suatu hukum tertulis. Sebenarnya ini menarik karena kita bisa membedah bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat, yang sampai di demo-demo sana, seperti itu, ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang sistem hukum, ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan, bisa diajukan pertanyaan di forum. Saya juga ingin menyampaikan, tolong dengan sangat jangan hanya mengandalkan penjelasan dari saya, tapi tolong bukunya materinya dibaca dan harus memiliki buku panduan, ya, buku legal drafting maksud saya, supaya punya pegangan juga nantinya. Ya, baik, dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.